Yo, selamat datang di channel Quantitates. Apa kabar kalian semua? Gimana liburannya? Masih kurang atau malah full turu 24 jam? Wah, sama kalau gitu. Jadi di video kali ini kita akan merakit PC Kerehore lagi, super Kerehore malahan, yaitu dengan budget 1 jutaan coy. Wah, udah cukup lama kita tidak bikin rakitan PC gaming 1 jutaan ya kan. Dan pasti PC 1 jutaan kali ini itu udah cukup untuk memainkan game-game kekinian seperti GTA 5, PES 2021, dan The Witcher 3 walau agak nge-lag dikit nggak ngaruh ya guys ya. Dan gak usah banyak ngomong lagi, langsung aja kita ke komponen apa saja yang digunakan pada rakitan kali ini. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Lalu nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan di spesial 30k subscriber ini kita akan mengadakan giveaway kecil-kecilan untuk kalian. Widih mantap nih, mumpung masih Nataru ya kan. Emang hadiahnya apa tuh bang? Nanti bakalan kita spill di akhir video ini. Jadi pantengin aja terus video ini. Kalau bisa mah jangan di skip biar balik modal coy. Untuk komponen yang pertama seperti biasa yaitu motherboard dengan LGA 1155. Lagi dan lagi kita pakai motherboard Caseplank yang masih cukup bisa diandalkan. Jadi kali ini kita pakai motherboard H61 dengan LGA 1155 yang kemungkinan hanya support generasi kedua aja. Karena motherboard ini copotan build up guys. Dari warnanya aja udah kelihatan hijau-hijau hulu. Gak ada yang spesial dari motherboard ini, tapi seenggaknya udah lebih dari cukup. Yang penting mah bisa hidup dan nyala normal. Lalu untuk harga dari motherboard H61 itu ada di kisaran 230 ribuan. Buat mereknya bebas ya, yang penting LGA 1155. Next ke komponen yang berikutnya yaitu prosesor atau otak dari PC gaming kita ini, yaitu Core i5 2400 dengan LGA 1155 atau Sandy Bridge atau generasi kedua. Prosesor ini udah 4 core dan 4 thread berkecepatan 3,1 GHz dengan TDP di 95 Watt. Lagi dan lagi kita pakai Core i5 2400 again ya guys ya. Ya nggak apa-apa lah karena masih affordable, tinggal menyesuaikan aja sama aplikasinya ya. Lalu untuk harga dari prosesor ini itu berkisar di 131 ribuan. Nah, biar prosesor kita nggak kepanasan atau overheat, kita butuh yang namanya HSF atau CPU cooler untuk mendinginkan si prosesor ini biar nggak gosong coy. Ibaratkan kalian tuh kerja di Bekasi di ruangan tertutup, terus nggak dikasih pendingin. Bisa-bisa tipes tuh lama-lama. Nah, sama halnya juga di PC kita. Semakin panas, semakin nurun performanya. Gak gacor lagi nantinya. Buset dah, kebanyakan ngomong ya. Ya intinya kita pakai HSF Intel standaran aja dengan LGA 1155 udah lebih dari cukup untuk menghandle suhu prosesor yang kita gunakan kali ini. Dan untuk harganya itu berkisar di 30 ribuan. Itu kondisi baru jadi udah termasuk thermal paste-nya. Ingat ya, wajib pakai thermal paste khusus prosesor. Jangan pula kalian pakai pasta odol. Nanti prosesor kalian malah semel kan. Next ke komponen yang berikutnya yaitu RAM. Ya sebagian banyak orang udah pasti tahu lah apa itu RAM. Di HP kalian juga kan ada ya namanya RAM. Jadi RAM yang kita gunakan pada rakitan kali ini kita pakai RAM dengan kapasitas 8GB atau 2x8GB DDR3. Ini pakai yang beda merek dan beda kecepatan. Apa nggak ngaruh tuh bang? Ya ngaruh sih, tapi tetap menyesuaikan dengan frekuensi yang terkecilnya. Semisal kita pakai 1600 mHz dan 1333 mHz. Nah nanti yang bakalan kesinkron itu yang 1333 mHz. Jadi agak mubazir kalau punya RAM dengan kecepatan 1600 mHz bakalan diturunin performanya ke 1333 mHz. Kalau DDR3 sih sebenarnya nggak begitu kerasa perbedaannya. Betul, saya sarankan pakai RAM 1 keping 8GB aja biar kedepannya masih bisa di-upgrade lagi. Dan untuk harganya itu berkisar di Rp104.000. Lanjut ke komponen yang berikutnya ialah rumah untuk melindungi dari segala macam ancaman bahaya gempa, tsunami. Ya nggak segitunya sih sebenarnya. Ya intinya biar terlindungi lah, yaitu casing. Di sini kita pakai casing standaran aja udah lebih dari cukup untuk sekedar pelindung. Untuk harga dari casing ini itu berkisar di 75 ribuan. Tapi itu belum sama ongkir bre. Jadi saran saya kalau mau lebih murah lagi atau di harga yang sama, bisa aja datang ke toko komputer terdekat atau ke loakan terdekat. Itu aja sih saran saya. Kalau emang nggak ada di daerah kalian, ya boleh apa buat, beli di online ya kan.
maksudnya lanjut. Jorok kamu ini bang, tidak family friendly. Untuk komponen yang berikutnya ialah power supply untuk pemasok daya dari komponen yang kita gunakan. Karena PSU itu ibaratkan jantung bla bla bla, pokoknya itulah sampai bosen saya jelasin kalau PSU itu lebih penting daripada performa. Intinya kali ini kita pakai PSU copotan build up, jadi nggak sembarangan nih PSU. Bukan PSU kaleng-kaleng ya guys ya, tapi ya emang kelihatannya kaleng-kaleng sih. Dari bobotnya aja ini berat coy. Kalau disuruh milih PSU Korea atau PSU build up, saya sih milih PSU build up ya. Dan untuk harga dari PSU build up itu berkisar di 65 ribuan. Dan biar PC jadul kita ini nggak lelet-lelet amat, kita pakaiin SSD biar makin kenceng saat booting dan buka aplikasi. Biarpun komponen kita jadul, seenggaknya udah SSD lah. Apa itu harddisk? 2023 maksudnya 2024 kok masih pakai harddisk? Cupu. Jadi kali ini kita pakai SSD dari WDC. Iya kan WDC kan? Dengan kapasitas yaitu 120 GB. Udah lebih dari cukup lah kalau buat untuk naruh sistem aja. Dan untuk harga dari SSD 120 GB ini tuh berkisar di Rp115.000. Tapi SSD itu sekarang lagi naik coy. Harga barunya itu ada di kisaran 150.000 hingga 200.000-an ya guys ya. Padahal bulan kemarin masih 150.000 ke bawah. Tapi kan kalau cuma pakai SSD 120 GB doang kan kurang tuh bang. Yoi, pasti kurang coy. Maka dari itu kita pakaiin harddisk sebagai secondary storage dengan kapasitas 500 GB. Udah lumayan cukup untuk ngisi game atau data penting kalian. Dan untuk harga dari harddisk 500 GB ini berkisar di 80 ribuan. Ingat ya, harddisk second itu bersifat gacha, lebih krusial dari komponen yang lain. Apalagi harddisk 500 GB. Hati-hati aja jangan sampai dapat harddisk rekondisi. Iya, itu loh, rusak dibenerin lagi dengan part yang rusak lainnya. Ya, istilahnya yaitu kanibal. Maka dari itu, gaslah kalian mampir ke Tokped saya. Harddisk 500 GB full isi game. Ya, walaupun gamenya nggak banyak-banyak amat sih. Tapi udah pasti dijamin harddisk yang saya pilih ini adalah harddisk bekas dari PC kantoran. Bukan hasil refurbish, ya yang saya lain semacamnya lah. Sekalian promosi ya kan. Kita lanjut ke komponen yang terakhir. Ini komponen sangat amatlah penting untuk bermain game-game berat, yaitu kartu grafis atau yang sering kita sebut dengan VGA, yaitu Radeon HD 5770 1GB 128 bit DDR5 dengan spesifikasi singkat memiliki bandwidth sebesar 76 GB per second, GPU clocknya di 850 mHz, memory clocknya di 1200 mHz, dan TDP sebesar 108 Watt. Dengan minimum PSU yang direkomendasikan ialah 300 Watt. Wow, cukup sahabat PLN ya guys ya. Tapi kan bang, kita pakai PSU yang nggak ada pin powernya nih, karena VGA ini butuh 1 kali 6 pin power. Oh tenang, bisa diakalin dengan menggunakan konverter Molek tuh 6 pin power. Gak bahaya tah? Ya sebenarnya sih nggak disaranin. Tapi boleh apa buat ya kan? Udah 1 tahunan saya pakai cara ini dan alhamdulillah masih aman. VGA-nya GTX 950 loh. Ya tinggal nunggu waktu apesnya aja kali ya. Tapi saya yakin kok PSU build up itu kualitasnya nggak sebegitu buruk. Oh ya, buat harga dari VGA HD 5770 ini itu berkisar di 400 hingga 600 ribuan. Bisa dibilang ini barangnya goib ya. Ya kita ambil patokan aja di harga 430.000. Dan di harga segitu masih ada opsi lainnya ya, seperti R7240, R7350, GTX 550, GTX 650, GTS 450, dan masih banyak lagi dah pokoknya. Nah, jadi itu dia untuk komponen yang kita gunakan pada rakitan kali ini dengan total harga yaitu Rp1.239.000. Harga tersebut hanyalah patokan, bisa aja sewaktu-waktu berubah, bisa naik, bisa turun. Belum juga termasuk ongkir, bensin, dan lain semacamnya ya. Dan harga tersebut juga dikhususkan bagi kalian yang ingin merakit PC mandiri. Jangan pula kalian ke toko komputer terus bilang, "Bang, gua ada budget 1,2 pingin rakit PC persis kayak gini pokoknya." Waduh, jangan ya. Nanti kalian malah di ghosting lagi. Atau ya langsung dikasih fakta bejir, langsung terdiam. Karena ada yang namanya tuh jasa, asuransi, garansi, waktu yang dikeluarkan, dan lain semacamnya. Kalau mau murah ya solusinya jelas rakit PC mandiri ya guys. Kan gampang tuh, rakit PC kayak main Lego. Lu ngomong enak bang,
gue ini udah no display selama sebulan, ini gimana bang? Dan gak usah banyak sincol lagi, langsung aja kita libas GTA 5 sampai tagihan listrik membengkak. Wadidaw. Everything that brought me alive, though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. We took my innocence without an alibi. Everything that brought me alive, oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. It's up my innocence without an alibi. Everything that brought me alive, though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without took my innocence. I can't wait no longer, I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive, though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. We took my innocence without an alibi.
Nah, jadi itu dia performa dari rakitan 1 jutaan kali ini. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Menurut saya di harga 1 jutaan mau ngarepin apa sih? Main GTA 5 lancar aja udah lebih dari syukur. Malah stabil di 50-an FPS di 1080p. Cuman konsumsi dayanya aja sih yang jadi pertimbangan ya guys ya. Main GTA 5 bisa sampai 170 watt. Ya nggak gede-gede amat sih sebenarnya. Paling kalau sehari main game 4 jam mungkin tagihan per bulannya cuma di kisaran 30 ribuan. Nggak segitu borosnya sih. Itu kalau 4 jam ya. Lah, coba 24 jam nonstop main GTA 5. Walah weh. Oh ya, karena channel ini akan mengadakan giveaway kecil-kecilan, yaitu kita akan berbagi sedikit rezeki untuk 5 orang pemenang berupa dana sebesar Rp50.000. Kan lumayan tuh buat bayar listrik. Jangan buat slot. Tapi kalau gacor ya nggak apa-apa sih ya. Gas-gas aja. Aduh, kacau. Emang persyaratannya apa aja tuh bang? Yang pasti persyaratannya yaitu subscribe channel ini. Lalu follow Instagram @quentytats. Lalu follow juga akun TikTok @quentytats. Nah kalau udah silakan komen di video ini dengan awalan harapan kalian di 2024 nantinya. Lalu tulis nama akun Instagram kalian dan TikTok kalian. Lalu jangan di private. Lalu jangan di private ya, biar saya enak lihatnya. Apakah benar sudah memfollow atau belum? Udah sih, sesimpel itu aja. Nanti pemilihan pemenangnya akan kita umumkan setelah 1 minggu setelah video ini diupload. Ya tergantung kesibukan juga sih. Ya udahlah, segitu aja untuk video rakitan PC 1 jutaan kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike kalau enggak. Follow akun Instagram @quentytats biar kalian tahu progres saya sebelum mengupload video terbaru nantinya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Saya Sultan Maulana selaku owner atau pemilik dari channel ini meminta maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta. Begitupun jika ada perkataan yang kurang enak didengar, karena itu hanyalah candaan gurauan saja ya guys ya. And saya goodbye dan sampai jumpa di lain video. Bye-bye.